Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sedikit cerita mengenai biografi Muhammad Ali Pasha. Simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Muhammad Ali Pasha lahir di Kavala, Yunani pada 4 Maret 1769. Ia merupakan putra kedua dari Ibrahim Aga. Ibrahim Aga adalah seorang pedagang tembakau dari Albania yang juga menjabat sebagai komandan dalam unit kecil pasukan otonom di Kavala. Muhammad Ali Pasha dibesarkan oleh ibu dan paman-pamannya karena ayahnya meninggal sejak ia masih kecil. Pada 1801, pasukan Muhammad Ali Pasha kembali ke Mesir untuk melawan serangan Prancis. Ia pun berhasil mengusir pasukan Napoleon dari Mesir di tahun yang sama. Dalam masa kekosongan kekuasaan itu, terjadi pertikaian antara Ottoman dan Mamluk yang bertempur untuk berebut kekuasaan selama pengukuran berlangsung. Muhammad Ali memilih berhati-hati dalam bertindak guna mendapat dukungan dari masyarakat Mesir sampai akhirnya pada 1805 Muhammad Ali diangkat sebagai gubernur Mesir oleh rakyat Mesir. Setelah itu, ia terus memerangi pasukan Mamluk hingga berhasil menghabisi para pemimpinnya dan mengusir sisa-sisa pasukan Mamluk dari Mesir. Selama menjabat sebagai gubernur, Muhammad Ali Pasha ingin Mesir terlepas dari kesultanan Osmaniyah dan dipimpin oleh keturunannya. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka ia menata kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih modern. Sejak Muhammad Ali Pasha menguasai Mesir, ia telah banyak melakukan upaya pembaruan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, pemerintahan, maupun pendidikan. Proses pembaruan ini dipengaruhi oleh proses transformasi dan majunya ilmu pengetahuan serta teknologi baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan intelektual yang lahir dari sebuah paradigma baru. Dengan kata lain, pembaruan tersebut sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengubah kondisi ke arah yang lebih baik yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte telah menyadarkan pemikiran Muhammad Ali Pasha yang banyak melihat kemajuan yang dicapai negara-negara barat, terutama Prancis yang begitu hebat. Kemajuan dalam teknologi militer telah membuat Prancis dapat dengan mudah menguasai Mesir pada tahun 1798 sampai 1802 Masehi. Lahirnya keinginan Muhammad Ali Pasha untuk memajukan peradaban modern termotivasi dari unsur-unsur dan hal-hal baru yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Ketika ia memimpin ekspedisi di daerah-daerah kekuasaan pemerintah yang dibangun oleh umat Islam, menurut Muhammad Ali Pasha, kunci utama untuk menciptakan langgengnya kekuasaan adalah mengubah sistem militer. Kemudian Muhammad Ali Pasha mengundang seorang kolonel Prancis bernama Seif yang memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sulaiman Pasha. Ia ditugaskan untuk melatih dan memodernisasi angkatan bersenjata di Mesir. Untuk mendukung kekuatan militer dibutuhkan dana yang sangat banyak, terutama untuk keperluan bala tentara, dan semua itu ditunjang dengan sistem ekonomi yang baik. Maka kemudian ia terdorong untuk mempelajari ilmu ekonomi yang telah berkembang di Eropa. Berikut ini berbagai kebijakan dan pembaruan dari Muhammad Ali Pasha di Mesir.
Yang pertama yaitu menaikkan pajak. Langkah pertama yang dilakukan Muhammad Ali adalah mengamankan aliran pendapatan dengan mensosialisasi semua tanah di Mesir. Dengan begitu, ia akan memegang semua hasil produksi tanah di sana. Muhammad Ali juga menaikkan pajak untuk petani yang sebelumnya memiliki tanah di seluruh Mesir. Hal itu sengaja dilakukan karena jika para petani tidak mampu membayarnya, ia bisa menyita sawah mereka. Sumber pendapatan lain yang dipunya Muhammad Ali juga berasal dari pajak baru atas menciptakan undang-undang. Pada 1829, Muhammad Ali mengesahkan undang-undang pidana pertamanya dengan tujuan untuk bisa mendapat kekuasaan yang lebih kuat lagi. Secara perlahan, ia memang mengubah sistem hukum di Mesir agar lebih bisa memegang kendali atas rakyatnya. Muhammad Ali memperbaiki peraturan alat bukti di pengadilan yang sebelumnya tidak pernah dipakai. Selain itu, ia juga menetapkan bahwa laporan autopsi dapat digunakan sebagai bukti penting dalam kasus hukum pidana di Mesir. Kebijakan barunya ini terus digunakan bahkan setelah Muhammad Ali tidak lagi menjabat sebagai gubernur di Mesir. Yang ketiga yaitu mendirikan sekolah-sekolah selama memerintah Mesir. Muhammad Ali Pasha banyak mendirikan sekolah. Salah satunya sekolah kedokteran untuk perempuan. Sekolah yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha pada 1832 digunakan untuk menghasilkan dokter-dokter perempuan yang nantinya dapat merawat perempuan dan anak-anak. Bagi para perempuan yang mengikuti sekolah ini, mereka akan mendapat pelatihan selama 2 tahun pertama. Pelatihan yang didapat berupa kebidanan, perawatan sebelum dan sesudah melahirkan, membalut selain berupaya menetapkan keturunannya sebagai penguasa Mesir dan sudah selama hampir 150 tahun. Ia juga menjadikan Mesir sebagai negara merdeka secara de facto. Luka kauterasi, vaksinasi, sekarifikasi selama menjalani proses pelatihan. Para siswa disediakan tempat tinggal, makanan, dan tunjangan bulanan dari negara. Selain sekolah kedokteran untuk perempuan, Muhammad Ali Pasha juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah ketabiban, dan sekolah penerjemahan. Ia juga diketahui mengirimkan sekitar 300 pelajar Mesir ke Eropa, terutama untuk menempuh pendidikan selanjutnya adalah kampanye militer. Sejak menjabat sebagai gubernur, pemikir Muhammad Ali Pasha adalah untuk mendirikan militer bergaya Eropa. Ia pun menggunakan strategi baru untuk memastikan keberhasilan angkatan militernya, salah satunya dengan mengisolasi tentara baru dari lingkungannya ke barak-barak militer. Di tempat itulah para calon tentara diawasi dengan ketat dan diberi hukuman untuk mendisiplinkan mereka. Bahkan, para prajurit akan diberi nomor untuk memastikan mereka melakukan tugasnya. Setelah itu, pasukan Muhammad Ali dikerahkan untuk melakukan kampanye militer ke Arab Sudan, Yunani bertempur melawan pasukan Ottoman dan melakukan Syuriah. Karya atau peninggalan Muhammad Ali Pasha dianggap sebagai bapak Mesir modern karena telah berhasil mengubah Mesir menjadi negara yang jauh lebih modern. Selain berupaya menetapkan keturunannya sebagai penguasa Mesir dan selama hampir 150 tahun, ia juga menjadikan Mesir sebagai negara merdeka secara de facto. Salah satu peninggalan spektakuler Muhammad Ali Pasha yang berpengaruh terhadap perekonomian di Mesir adalah pembangunan sebuah terusan tunai yang menghubungkan Alexandria dengan Sungai Nil. Meskipun dalam pembangunan tersebut ia harus melakukan penggalian yang mengarahkan kurang lebih 100.000 petani Mesir. Memasuki tahun 1843, kondisi kesehatan Muhammad Ali Pasha sudah tak prima seperti sedia kala. Ia diketahui memiliki kecenderungan paranoia dan menjadi pelupa. Kesehatannya pun semakin menurun setelah putranya Ibrahim juga jatuh sakit dan kondisinya terus memburuk. Setelah Ibrahim meninggal, kondisi Muhammad Ali semakin parah dan akhirnya meninggal pada 2 Agustus 1849. Jenazahnya dikebumikan di sebelah Masjid Megah di Benteng Kairo.
Demikian vlog dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. So tell me why